Pasti Rabu, soalnya pas ayah meninggal itu tanggal 21, tanggal 23 penguburan, hari ulang tahun saya 23 Desember. 3, 2, 1, selamat datang dan mari kita mulai. Oke, selamat datang di podcast Gloria Mongi. Ya, tos dulu. Ya. Selamat datang Glo. Kemarin kakak dari Glo dan saat ini adik bungsu. Apa kabar Glo? Puji Tuhan, baik. Baik. Ya. Terlihat dari muka yang ceria pasti baik-baik selalu. Apa memang keluarga dari Glo ini murah senyum semuanya? Kecuali Aaron. Dia di dalam baru senyum. senyum. Ya. Karena melihat pribadi Aaron pas kenal seperti cuek ini anak. Iya, dia kalau di luar dingin. Tapi lama kelamaan ketika kenal kegokilannya seperti Joshua Mongi. Iya, orang yang dikenal rendah hati tapi kegokilannya luar biasa. Iya. Terus apa kesibukan saat ini Go? Kesibukan saat ini cuman cover Instagram. Oh, Instagram. Iya. Iya. Jadi punya Instagram. Iya. Nanti ditulis di kolom deskripsi Instagram dari Glo. Memang Glo ini mempunyai suara yang merdu, suara yang indah ya. Itu talenta yang Tuhan beri. Iya. Ya. Apa di keluarga ada yang tahu bernyanyi seperti Glo? Awalnya sih mama dan papa sudah suka musik. Ya. Jadi kami keluarga kakak beradik juga Diturunkan. Iya. Karena Joshua juga tahu bermain musik. Iya. Tapi sudah pernah lihat dia bernyanyi. Tapi bernyanyi di cover juga di YouTube ya. Sudah berapa lagu di cover? Saya Iya. di YouTube. Di YouTube atau di sosial media lainnya? Kalau di YouTube baru satu. Soalnya itu cuman hobi. Semua hobi. Pas kirim itu cuman hobi. Oh, jadi nggak konsisten. Yang banyak di Instagram. Iya, di Instagram, tapi di story juga. Di story juga. Tidak banyak di. Kenapa nggak buat YouTube seperti Joshua Mongi? Rencana sih sudah termotivasi sama kakak sendiri. Iya. Rencana ke depan akan mulai konsisten. Soalnya ini udah akhir-akhir sekolah ujian. Iya. Jadi harus fokus. Iya. Karena YouTube juga ya menjamin tentang ya bukan rahasia lagi karena di YouTube menghasilkan uang lah gitu untuk ya masa depan, tapi tidak berpatok di situ. Iya. Jadi kembangkan gue. Ya. Gue 3 bersaudara. Iya. Paling bungsu. Jadi bagaimana menghadapi kegokilan dari kedua boys yang ada di rumah? Ya, pasti menghadapi mereka ada susah, ada mudahnya juga. Oh, yang susah dulu. Kalau susah mereka tuh kabal. Jos kabal apa? Bercanda begitu. Oh iya. Dan Aaron mereka sama saja. Iya. Karena ini menurut mama dari gue, kalau di kampus kan kelihatan akur. Iya. Tapi kalau di rumah katanya ndak akur. Iya. Bercanda Jos. Iya. Terus bagaimana perasaan Glo ketika beberapa tahun lalu kehilangan orang yang dicintai? Ya, pasti Rabu, soalnya pas ayah meninggal itu tanggal 21, tanggal 23 penguburan, hari ulang tahun saya 23 Desember. Iya. Kalau nggak salah memang kan saya hadir di pemakaman. Sempat apa istilahnya merayakan HUT tapi sebelum ibadah pemakaman. Pada saat itu tidak terlaksana. Iya. Cuma ibadah satu kali dengan itu. Oh ibadah. Iya. Pasti berdoa. Rasanya hancur ya. Iya pasti. Karena orang tua yang disayang. Umur berapa pada waktu itu? 13 tahun. 13. Kelas 2 SMP. SMP. Sekarang? Kelas 3 SMA. Berarti
Sudah berapa tahun? Em, 3 tahun. 3 tahun. Iya, hampir 4 Ya, tahun. memang tidak akan melupakan, pasti tidak akan melupakan. Tapi bagaimana Glo bisa keluar dalam keadaan sulit seperti itu? Ya pasti seperti podcastnya kak saya tadi kemarin, pasti dukungan dari lingkungan, orang tua, Iya. teman-teman dan doa mereka. Iya. Karena orang terdekat yang bisa menguatkan. Iya. Dan juga pasti pertolongan dari kerabat, keluarga. Iya. Berapa lama setelah orang tua pergi dan bisa keluar dari masa sulit itu? Berapa lama ya? Setahu saya waktu itu pas meninggal 40, selama 1 bulan saya tidak pegang sosmed. Iya. Karena saking Iya. rasa seperti itu. Bukan menjauh tapi mungkin ada kenangan-kenangan Iya. yang pasti ya memang banyak orang yang seperti itu, menjauh kan. Ada orang pun sampai setahun tuh seumur hidup mereka menutup sosial media karena bukan dari keluarga tetapi dari kerabat yang mengingatkan, oh ini orang yang sudah pergi. Tapi sampai saat ini kuat di dalam Tuhan. Iya, puji Tuhan. Karena memang pasti ada pesan-pesan Iya pasti. dari orang tua, terutama dari ayah kepada gue. Pasti pesan papa dengar-dengaran sama orang tua. Iya, harus seperti itu. Iya. Sama Iya. mama. Dan ketika keluar dari situasi itu, apa yang gue lakukan? Seperti impian mama dan papa, mereka ingin saya selalu terjun dalam pelayanan, selalu mengenalkan Tuhan terus, dan apa yang talenta yang Tuhan berikan selalu diasah. Iya, karena Glo ini juga pernah menjuarai kompetisi Telling Idol. Iya. Nah, tapi ada kompetisi yang pernah Glo mendapat juara selain mengikuti Telling Idol ini? Lomba desa. Lomba desa. Juara berapa gue? Juara 1. Juara 1. Jadi ada berapa lomba? Kalau di desa 2 kali. 2 kali. Iya, berturut. Sebenarnya sudah nggak mau ikut, cuman dari sekitar bilang, oh masih boleh. Sama-sama doang. Nah, ada keinginan untuk ikut ajang Indonesian Idol dan lain sebagainya. Rencana tuh hari pernah. Cuman pas mau mendaftar, sudah penutupan. Ini mungkin tahun depan. Tahun depan mungkin ada audisi, bisa ikut gue. Ya, dengan prestasi. Nah, pengalaman ketika menjuarai Telling Idol. Apa yang gue rasakan pada waktu itu? Pasti bahagia sih. Bahagia. Iya. Rasa bersyukur. Mama curhat pada waktu itu pas saya mau lomba. Satu malam itu mama berdoa sama Tuhan. Akhirnya bergumul. Akhirnya doa, memang doa seorang ibu itu kan. Iya, besar kuasanya. Iya, besar kuasanya. Iya. Sampai juara ya, Jo? Iya. Loh, ya. Memang pada waktu itu kan saya jadi juri. Dan bercerita dengan juri lainnya, sahabat saya juga dan sahabat Jos. Suara Glo ini mirip dengan penyanyi Hillsong. Iya, ada lupa namanya, tetapi yang ada beberapa lagu dan pada waktu itu Glo menyanyikan lagu dari Hillsong. Iya, coba dinyanyikan. Ya, sedikit saja. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Iya, nanti kalau mau dengar kelanjutannya nanti di cover oleh Glo gitu. Iya. Setelah juara itu apa yang kan kalau juara-juara di kampung pasti disanjung ya. Wah, dia juara.
ketika juara detailing itu banyak orang yang datang kepada gue. Ada pernah malahan pas kelar itu lomba, besoknya ada orang pas aku mau lewat, itu orang bilang, hey orang sombong, tahu? Seperti itu. Iya, karena memang meskipun hanya di lomba di kalangan acara pemuda, tetapi kadang-kadang orang yang melihat pasti, apalagi kalau mendapat gelar juara dan lewat di orang itu dan mungkin tidak menegur, mereka pasti di pandangan orang ini dia pas juara langsung tingkahnya jadi berubah gitu. Pasti itu yang dirasakan oleh Glo. Bahkan pas ketemu mereka ya tetap sapa sebagai sesama gereja. Tapi enggak dibilang sombong. Pas itu dibilang sombong. Iya, dibilang sombong. Karena juara atau sombong karena apa? Nggak tahu. Soalnya nggak kenal juga. Oh, nggak kenal ya. Tapi ya bersyukur Glo bisa memberkati melalui menjuarai kompetisi tersebut. Iya, dan berbicara tentang cover, lagu saya sudah di cover belum sama gue? Belum. Ini harus dipertanyakan kepada Jos ini. Tapi Jos sudah mengcover lagu saya dan ditunggu untuk cover selanjutnya dari versi cewek. Iya, gue cita-cita ke depan guru. Iya. Jadi sekarang kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Jadi setelah, kan pasti kalau jadi guru harus kuliah dan pasti harus memilih tempat kuliah yang baik dan benar. Iya. Keinginan gue untuk kuliah di mana? Rencana di sekitar Manado. Ada 2 pilihan tapi masih bergumul juga. Iya. Kenapa tidak di STI? Sekalian promo STI. Kenapa? Ada banyak orang sekitar bilang bagus, sama-sama kata sekolah di sana. Tapi ada juga orang yang bilang semua di sana. Di lain juga katanya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa karena orang tua Glo seorang hamba Tuhan, pendeta, jadi kemungkinan karena orang tua dan sekolah di situ. Saya juga pun merasakan seperti itu. Karena orang tua saya pendeta dan banyak orang berpikir bahwa karena orang tuanya pendeta jadi harus kuliah di STI. Padahal tidak seperti itu, ya. Jadi ya Glo bisa kuliah di STI karena di STI pun ada 2 prodi, bukan hanya prodi teologi tapi prodi pendidikan. Istri saya seperti itu, Bu. Jadi setelah kuliah bisa jadi guru. Terus bagaimana Glo memposisikan tentang hobi dan karir? Memposisikan? Iya. Kan cita-cita Glo sebagai guru. Ya pasti lebih fokus di karir dulu. Iya. Tapi diselang-seling dengan hobi juga. Iya, nggak apa-apa. Selagi itu hal positif, pasti bisa dilakukan. Ketika jadi guru, menetap di Tumani atau? Pasti pindah. Atau apa mungkin karena mama Glo guru dan mau ikut seperti jejak? Gitu. Emang dari kecil udah suka guru. Iya. Pernah pengalaman waktu kecil suka mengajar juga adik-adik kecil. Di rumah suka ngajar adik-adik kecil juga. Iya. Sekarang guru sekolah minggu? Tidak. Biasanya kan kalau suka dengan anak kecil jadi guru sekolah minggu. Suka juga jadi guru sekolah minggu, cuman tetap ada pembentukan pengurus juga. Iya. Tidak termasuk. Berkaca dari kehidupan Glo, dari pengalaman hidup, cita-cita yang ada, apa yang menjadi motivasi pribadi Glo di dalam dunia ini? Pasti dari lingkungan terdekat, orang tua. Karena memberi contoh yang sangat baik.
biasa anak-anak muda apalagi masih SMA motivasinya K-pop ya. Suka dengan K-pop. Suka lihat mereka nyanyi berkarya. Suka aja. Drakor ya. Oh, tapi jangan hidup di dunia ini seperti drakor. Yeah. Ya. Memang kalau lihat drakor itu indah, ya, karena hanya di film. Gitu. Yeah. Jadi itu motivasi dalam hidup. Yeah. Apa yang membuat Glo merasa kecewa di dalam hidupnya? Kecewa. Pasti kan ada. Mungkin putus cinta. Iya. Oh, pasti ada. Oh, pasti ada. Sudah punya pacar? Iya. Jos, nggak usah lihat Jos ya. Ada, pasti ada. Iya. Tapi nanti disensor namanya. Iya. Takut dilihat orang tua. Dan mungkin ada kata-kata motivasi dari Glo yang Glo mau sampaikan kepada pendengar dan pemirsa podcast Water of Life. Nah, ini kata-kata buat saya juga pribadi, tapi suka juga untuk kalian. Hope you enjoy your day and all your other days. Keep loving. Asik. Artinya? Artinya selalu enjoy dalam hidup kita, selalu jadi diri kita sendiri, jalani hidup kita sendiri, dan tetap mencintai. Iya, mencintai diri sendiri, keluarga dan terutama sekitar. Tuhan. Oke, terima kasih Glo sudah hadir dalam podcast Water of Life. Senang sekali di episode 2 ini kakak beradiknya. Episode 1 kakak, episode 2 adik yang bungsu. Terima kasih Glo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.